Adi dan Ruhi pulang. Rinky menandatangani formulir. Adi mendapatkan ide dan memberitahu Ruhi. Malamnya, Raman merindukan Ishita di kamar. Ishita gelisah. Raman pergi ke sofa dan memeluk bantal. Ishita menatap Mihika dan berpikir dia menerima parsel. Raman datang dan meminum obat. Mereka saling memberi obat. Dia memanggilku karena ego. Ishita meninggalkan rumah Iyer dan mengatakan Rinky mengambil bagian Pathak dalam konteks dan Pahak memintamu meyakinkan Mihir. Mari kita lihat idenya berhasil atau tidak. Dia memintanya untuk minum obat dan pergi. Semua orang datang ke kontes pasangan. Subuh memulai peraturan dan memulai memanggil peserta. Ishita kaget karena pasangannya Raman. Simi dan Tosi berbicara tentang Ishita dan Raman berpartisipasi. Adi dan Ruhi bertepuk tangan. Ishita dan Raman masih berdebat. Adi dan Ruhi memberikan nama untuk mengawasi Rinky dan Mihir. Mereka bisa kalah atau menang. Babak 1 dimulai. Raman dan Ishita bertengkar lagi. Subuh mengarahkan bahwa wanita akan menjadi suami dan memakan kue tanpa melihat dengan cinta dan tanpa membuatnya jauh. Semua orang bertepuk tangan. Mihir memandu Rinky. Raman menggoda Ishita untuk memakan kuenya. Ruhi berpikir Ishita akan menang. Sravan mengatakan ibu dan ayahnya akan menang. Ishita mengatakan akan kalah karena tidak ada orang di rumah makan gula. Tosi sudah tahu rencana Ishita untuk kalah. Simi mendukung Mihir dan Rinky akan menang. Sravan dan Ruhi berbicara, dan pemenangnya adalah Mihir dan Rinky. Subuh mengatakan aturan putaran kedua. Para suami menutup mata dan mengidentifikasi istri hanya dengan tangan. Babak 2 dimulai. Mihir memegang tangan Rinky, tapi lalu ia maju ke depan. Mihika bersuara ayo Mihir, dan Mihika berharap Mihir mengidentifikasinya. Mihir pun kembali ke Rinky dan Mihir menang. Raman memegang tangan Ishita dan Adi melihat dia menggoda Ishita. Raman tersenyum dan pergi. Raman memuji tangan Ishita yang paling lembut. Lalu Ishita marah. Raman membuka mata. Raman bertanya pada Bu Sarma, sabun apa yang kau gunakan sehingga tanganmu lembut? Meminta Ishita untuk menanyakan tipsnya. Masuk ronde ketiga. Semua orang akan memakan masakan istrinya. Mereka harus membuat hidangan umum. Kole dan suami harus menebak yang mana masakan istrinya. Raman mengidentifikasi masakan Ishita dan mengatakan baunya enak, tapi istriku tidak bisa membuat ini. Di mana Kole bau busuk? Tosi bertanya mengapa dia melakukan ini. Raman bercanda dan tertawa. Ishita pulang dalam keadaan marah. Rumah Iyer terkunci. Madavi dan Viswa pasti ada di bawah. Ishita pergi ke rumah bala. Lantainya berair karena Nilu lagi membersihkannya dan mengantarnya ke kamar. Ishita terkejut melihat kamar yang sudah didekorasi dan dia tersenyum. Dia mengambil mawar dan berpikir apa yang terjadi. Lalu Raman datang dan mereka berbicara tentang dekorasi kamar. Mereka berbicara untuk meninggalkan telepon dan kompetisi itu bukan untuk kita. Kita hanya membuat Rinky dan Mihir tahu arti sebuah hubungan. Raman mencoba meyakinkan Ishita. Ishita berkata bagaimana dia berperilaku di kontes, mengatakan kalimat manis pada seorang wanita dan memang tangannya. Raman tersenyum dan mengatakan aku mengenal detak jantungmu. Jika aku buta pasti akan tetap mengenalmu. Lalu bagaimana dengan Kole dan menggodanya? Raman tertawa. Raman berkata kompetisi itu satu sisi hubungan orang lain dan satu sisi hubungan kita. Telepon berdering dan mematikannya. Raman memegang tangan Ishita dan ingin mengatakan sesuatu. Lalu Raman berlutut dan bilang aku mencintaimu Ibu Ishi. Ishita kembali duduk di kursi roda dan berkata mengapa kau memanggilku Ibu Ishi? Raman bilang Ruhi yang menulis ini. Dia bilang aku mencintaimu Ibu Ishi. Kamu membuat hidup saya lebih baik. Saya kehilangan cinta. Saya memiliki kebencian di hati saya. Anda mengajari saya untuk mencintai, memberi, menghormati. Raman mendekatinya dan mengatakan Sayari. Ishita tersenyum dan bahagia. Raman mengatakan aku mencintaimu Ishita. Raman bala dia menangis dan memeluknya. Mihir dan Rinky menang dalam konteks. Telepon berdering bahwa panggilan dari kantor investor menelpon untuk bertemu di Amerika. Dia meminta Raman pergi. Dia akan baik-baik saja dengan perawatan semua orang. Dia tidak bisa meninggalkan Ruhi dan Adi. Simi menyukai piala dan mendapatkan paket Karela. Mihir mendapat kesempatan dan berharap. Ruhi dan Adi melihat Ishita tersenyum bahagia. Mereka pun yakin rencananya telah berhasil. Raman memberi kabar baik. Dia akan pergi ke Amerika. Ishita meminta mereka menentang sebagai perjalanan bisnis yang penting.
Simi memintanya untuk berbelanja untuk mereka. Mereka semua mulai berkata. Raman mengatakan dia akan pergi bekerja. Mihika bertanya pada Ishita apakah semuanya baik-baik saja, ayo kita pergi. Ishita tersenyum dan berkata dengan jelas. Raman bersiap dan pergi dan meminta Ishita untuk datang karena dia ingin menangkap kebohongan. Dia tidak akan makan gula karena gulanya tinggi. Adi dan Ruhi datang dan meminta maaf karena mengganggu. Raman berpesan jaga ibu Nishi. Dan Ruhi menyetujuinya dan dia akan memberikan cintanya. Raman meminta mereka untuk menelepon Romi dan mengiring mereka. Mihir dan Rinki berdebat dia ingin pergi bersama Mihir kemanapun dia pergi. Saya mencoba yang terbaik untuk membuat Anda bahagia. Dia mengatakan semua akting ini sudah berakhir. Ishita bercerita dengan Raman mendapatkan kedamaian jika dia sering bertengkar. Dia memegang bajunya dan mengatakan bagaimana aku akan tanpamu selama beberapa hari, kamu mengatakan banyak hal kepadaku. Toshi menarik kaki Ishita dan memeluknya mengetahui Raman telah mengatakan dia mencintaimu sebelum pergi. Madavi bergabung dan Toshi memberi kabar baik. Dia baru mengatakan setelah 1,5 tahun menikah. Dan mereka senang. Romi bertanya pada Mihir tentang Rinki. Mihir perlu bicara dengan Ishita. Bahwa Rinki tidak pulang bersamanya, hubungan tidak mudah putus. Lihatlah aku dan Raman. Simi dan Toshi mendengarnya. Ishita meminta Mihir untuk memberi waktu untuk mengambil keputusan. Mihir berterima kasih pada Ishita karena telah memberi saran. Lalu Mihir pergi. Simi menjumpai Ishita dan bertanya apa rencananya. Bala berterima kasih pada Subu karena kompetisinya berhasil. Subu bertanya apakah Mihir dan Rinki sudah berbaikan. Bala menceritakan tentang Raman mengatakan aku mencintaimu pada Ishita, lalu pergi. Ibu Subu bertanya apakah dia yang mengatur acara kompetisi ini, apa perlu campur tangan Raman dan Ishita. Malamnya, Ishita merindukan Raman dan memeluk bantalnya dan mengingat pengakuan cinta. Dan anak-anak datang mereka bertanya mengapa Raman pergi. Ishita mengatakan Raman pergi untuk bekerja, lalu Ishita memainkan pesan suara mengatakan pada Ishita kalau Raman mengatakan I love you pada Ishita dan mereka senang. Ruhi bertanya apakah papa menciumnya, Ishita bilang tidak dan mereka tertawa. Ishita menyuruh Ruhi tidur, dia membawa anak-anak dan tersenyum. Ashok bercerita pada Sagun. Sagun mengatakan ini kesempatan bagus untuk mengambil anak-anak saat Raman tidak ada dan menyerang Ishita karena Ishita lemah tanpa Raman. Kita harus melakukan sesuatu pada keluarga Bala dan mereka tersenyum. Paginya Ishita duduk dan teringat Raman terakhir kali membantunya. Toshi dan Simi datang dan melihat Ishita merindukan Raman dan marah pada guru. Simi menggodanya. Adi ingin tongkat baru untuk latihan kriket. Ishita dapat pesan dari Raman dan dia tersenyum. Simi penasaran apa yang ditulis Raman. Raman menulis bahwa dia merindukan Ishita dan mencintainya. Simi mengatakan bahwa dia tidak tahu kakaknya yang kasar bisa seperti itu. Romi memberitahu Mihika bahwa itu rencana Ishita. Dia bertanya apakah semua orang tahu. Dia mengatakan Simi, aku dan Ishita. Mihika khawatir. Nyonya Taneja bertemu Toshi, dia menanyakan Mihir Aurora, dia menikahi putrimu dan memberinya cerai. Toshi memberikan penjelasan mereka tidak bercerai tapi bertengkar. Mereka berdebat dan Toshi mendorongnya keluar. Subu bertanya pada Ishita apakah dia ingin membuka kriket di klinik dokter gigi dan membantu Adi. Subu punya kelelawar berpengalaman dan akan memberikannya. Sagun menunggu Parmet pun datang. Dia bertanya apakah dia tidak merindukan Simi. Dia malah bertanya tentang anaknya, mereka pun mulai mengatur rencana. Mihir senang melihat banyak lamaran. Romi menyuruh dia agar tetap di sana. Ini adalah rencana Simi dan Ishita. Toshi bercerita pada Pami tentang pakaian dan orang-orang membutuhkannya. Ishita datang dan bertanya di mana anak-anak. Dan Milu memberitahu anak-anak di mana. Ishita mengatakan mengapa Raman tidak menelpon ke ponsel dan Raman menelpon ke rumah. Subu meminta Raman untuk menunggu dan memberikan telepon ke resepsionisnya dan berbicara dengannya. Subu melihat Simi dengan anaknya dan sedih kehilangan anaknya. Lalu Simi pergi. Anaknya bernyanyi dan Subu berbicara dengannya dan memeluknya. Raman bangun begitu cepat di sana jam 5 pagi. Mereka bercanda dan dia bertanya apakah semua baik-baik saja kecuali rinduku. Lalu Ishita bercerita sepanjang hari mengerjakan proyek Ruhi dan mengambil tongkat baru untuk Adi.
Dia mencabut gigi 3 orang dan merindukan Raman. Simi melihat Subu dengan anaknya dan dia khawatir karena dia demam. Dan Ishita kan datang ke sana bermain. Subu memberikan anaknya pada Simi dan mengatakan dia sangat manis. Nilu berkata pada Ishita bahwa tas laptop Subu ketinggalan. Tiba-tiba Parmet datang. Ishita terkejut melihat Parmet. Toshi kaget dan Romi berusaha menghentikannya dan mendorong memintanya untuk keluar. Parmet berkata, istri dan putri saya di sini, saya memiliki hak untuk menemuinya dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Anaknya adalah putriku, jawab Simi. Tuan Bala menghentikannya dan berdebat, semua orang menghentikannya. Ishita mengingatkan akan mengajukan kasus. Parmet menentangnya, polisi tidak bisa menghentikan seorang ayah, tapi mereka menghentikan penganiayaan seorang wanita. Simi menegurnya, tidak ada yang bisa mengambil putriku. Tuan Bala meminta Romi mengusirnya. Parmet akan pergi lain kali, aku akan membawa putriku. Subu tidak bisa tidur teringat anak dan istrinya dan dia menangis. Simi memeluk anaknya, bagaimana kita akan menghentikannya? Semua orang berkata kami akan bersamamu, jangan menangis Dot, dia orang jahat. Ishita memintanya untuk kuat dan akan berjuang demi anaknya. Subu mengingat anaknya dan memikirkan demamnya. Subu menelpon Bala dan Bala bertanya. Subu ingin bicara dengan anaknya dan mereka berbicara. Toshi menceritakan Subu menelpon. Ishita berkata bahwa laptopnya di sini. Simi memanggis dan tertidur. Ishita berpikir Parmet bukanlah orang yang mudah. Toshi menangis tentang anak-anaknya dan akan memanggil pandit dan melakukan hafal. Ishita setuju untuk kedamaian, jangan mengutuk nasib. Hal baik juga terjadi, aku datang ke rumah ini, anak-anak datang, Raman bahagia dan Simi baik ada di sini. Parmet berada di kafe yang sama sedang melihat Subu dan Simi, dia teringat ucapan Sagun. Parmet melihat Simi dan Subu saling tersenyum dan berbicara, dia merasa marah dan bergegas pergi meninggalkan kafe. Subu mengantar Simi dan anaknya pulang ke rumah. Ishita menyapa mereka dan berkata jika anaknya terlihat senang sekali. Simi berkata bahwa anaknya sudah menjadi penggemar Subu lalu mengambil anaknya dari gendongan Subu dan mengucapkan terima kasih. Subu kemudian beranjak pergi. Simi lantas mengobrol dengan Ishita membicarakan Subu. Tiba-tiba Parmet datang sambil bertepuk tangan, dia kemudian mulai menghina Simi dan menghujatnya. Ishita membalasnya, Toshi juga datang menegur Parmet. Parmet menunjukkan ponselnya dan memperlihatkan kedekatan Simi dan Subu. Parmet kemudian terus saja menghujat. Toshi memarahinya, Simi juga mengusir Parmet keluar. Toshi pun menegur Ishita tentang Subu. Parmet menyuruh Simi menyiapkan anaknya karena akan dibawanya. Simi angkat bicara, dia berkata tidak akan memberikan anaknya padanya dan segera dia akan mendapat dokumen sah dari pengadilan. Parmet lalu melihat anaknya dan hendak menghampirinya. Simi menahannya lalu menyuruh Nilu membawa masuk anaknya ke dalam. Simi kemudian mengancam Parmet, Parmet balas mengancam dan kemudian beranjak pergi. Toshi hanya bisa menangis dengan semua kejadian itu. Toshi di kamarnya dan menceritakan semuanya pada suaminya. Toshi takut keadaan anaknya akan seperti Aditya. Ishita masuk ke dalam kamar dan memberi penjelasan pada Toshi bahwa semua akan baik-baik saja. Tuan Bala juga mengatakan jika sudah menjadi tugas bersama untuk mendukung anak-anaknya dan membuat mereka tetap bahagia. Beberapa saat kemudian Toshi berkata akan berbicara dengan Sujata karena dia mungkin bisa membantu Simi. Toshi beranjak keluar kamar. Toshi teringat sesuatu dan berbicara dengan Ishita bahwa semua ini terjadi karena Subu. Tuan Bala memintanya untuk tidak terlalu memikirkan ucapan Parmet. Setelah Toshi keluar kamar, Ishita berbicara dengan ayah mertuanya sejenak. Ishita berada di kamarnya dan tengah memikirkan masalah Simi. Raman kemudian menelpon Ishita dan dia merasa jika Ishita sedang dalam masalah. Raman meminta Ishita menceritakannya. Ishita berusaha menghindar tapi Raman bersikeras. Ishita kemudian berkata jika dirinya sangat kehilangannya. Setelah itu mereka membicarakan hal lain. Raman meminta Ishita untuk pergi menemui dokter besok dan memintanya untuk pergi bersama Romi. Ishita meminta Raman menjaga diri.